wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat karunia-Nya serta nikmat iman kita masih bisa dapat melangkahkan kaki untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan risalah salawat pula kita curahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka majelis kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya membawakan pembahasan. Kita sama-sama akan belajar dan mengkaji tentang hadis dalam kitab karya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram dalam bab taharah. Saya melanjutkan hadis yang kemarin, yakni seminggu yang lalu. Kita sampai di tentang air, ya, tentang pembahasan ujian air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fi al-ma'i ad-da'im wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir, dan ketika dalam keadaan junub, dikeluarkan oleh Muslim, hadis nomor 283. Walil Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'im alladzi la yajri summa yaltasilu fihi. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 239. Walil Muslim minhu wali Abi Dawud wala an yaktasilu fihi min al-janabah. Dari riwayat Muslim disebutkan kemudian ia mandi di dalamnya, darinya. Dan riwayat Abu Dawud disebutkan janganlah seorang mandi junub di dalamnya. Jadi maksud dari hadis ini ialah sebuah larangan mandi junub di dalam air yang tergenang. Seperti yang kita ketahui bahwa mandi junub atau mandi besar merupakan taharah untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, junub yang dimaksud di sini, air yang dimaksud tergenang di sini adalah air yang benar-benar tergenang, jadi tidak ada mengalir kemanapun airnya. Jadi kita dilarang mandi junub di situ, di air yang tergenang itu, kecuali apabila ia menggunakan air, dia menggunakan wadah untuk mengambilnya atau menggunakan tangan, tidaklah masuk dalam larangan ini. Jadi sebenarnya dalam hukum mandi wajib itu, ketika kita menyuburkan diri segala keseluruhan badan itu bisa termasuk untuk dalam bersuci janabah. Tapi
ketika air tersebut tidak mengalir atau sedikit dan juga sedikit, maka yang tidak diperbolehkan untuk mandi janabah di air yang tergenang tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah hikmahnya adalah dilarang kencing di air yang tergenang. Jadi untuk air yang misalkan ukurannya agak luas, cuman dia tergenang, tidak ada mengalir ke sumber yang lain, nah itu dilarang untuk kita kencing di dalamnya. Dan dibolehkan ketika kita dalam keadaan darurat kencing di air yang mengalir yang di dalamnya tidak memudaratkan orang lain. Misalkan ada sungai, nah sungai ini mengalir deras ya, itu kita boleh kencing di sana. Cuma dalam tanda kutip tidak, selama tidak memudaratkan orang lain. Misalkan dalam aliran sungai itu di dalamnya melewati beberapa kampung atau beberapa permukiman yang di dalamnya permukiman tersebut menggunakan air tersebut. Itu harus jadi pertimbangan tersendiri agar kita tidak membuang air atau membuang hadas kotoran dari hulu sungainya, supaya tidak menzalimi saudara-saudara kita yang lain. Tapi hadis selanjutnya ialah tentang najis mughalazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ilahi ahadikum idza walagha fihi al-qalbu aw yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafzin lahu fal yurikhu Tirmizi ukhrahunna aw awwalahunna biturab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampuri dengan tanah, dikeluarkan oleh Muslim. Dan di riwayat lain disebutkan hendaklah ia membuang air itu. Lalu di riwayat Tirmizi menyebutkan yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan tanah. Jadi cara membersihkan najis mughalazah, jadi najis yang terkena air liur anjing atau segala dari anjing, nah itu dicampur dengan tanah, baik dari yang pertama maupun yang ketujuh. Yang dalam hadis ini menunjukkan bahwa najisnya anjing itu lumayan berat ya, jadi membersihkannya berbeda dengan najis-najis yang lain. Jadi sangat diwajibkan untuk mensucikan dari bekas jilatan anjing itu sebanyak 7 kali dengan air. Sebagaimana kita tahu, najis itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Najis mughalazah itu yang paling tinggi. Najis mughalazah ini berupa yang tadi itu tentang jilatan anjing atau jilatan yang lain mengenai anjing, tentang hewan yang diharamkan yaitu babi dan lain sebagainya. Itu najis mughalazah. Membersihkannya dengan air dan dicampur salah satunya dengan tanah. Lalu ada najis mutawasithah dan najis mukhaffafah, itu najis yang sedang dan najis yang ringan. Membersihkannya berbeda dengan najis yang mughalazah tadi. Baik, selanjutnya sucinya bekas air minum atau makan
Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil akhirah innaha laysat binajasah innama hiya min tawafina alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Huzaimah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing bahwa kucing itu tidaklah najis. Ya, sebagaimana kita tahu, dia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitaran kalian. Diriwayatkan oleh imam yang empat dan dianggap sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum bahwa mulut kucing itu suci, tidaklah najis. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya hewan anjing itu najis, bahkan najisnya mughaladzah. Sedangkan kucing mulutnya itu suci. Lalu bekas makanan atau minuman yang terkena oleh kucing tersebut ialah suci, jadi tidak najis hukumnya. Dan kita ketika berwudu bekas, misalkan ya, kita sering melihat ada kucing yang minum di ember atau di air tempat penampungan wadah air. Nah, itu ketika kita berwudu di dalamnya menggunakan air tersebut itu tidaklah najis, dan itu sah-sah saja. Lalu seluruh tubuh kucing itu suci kecuali untuk kotoran atau kencingnya, tetap dihukumi najis sebagaimana hewan-hewan yang lainnya. Nah, karena hewan yang biasa berkeliaran di tengah manusia itu sulit untuk kita hindari keberadaannya, contohnya seperti kucing ini, maka hukumnya statusnya adalah suci. Ya, para ulama menyamakan kucing di sini dengan, kalau zaman dulu tuh ada keledai yang di masa silam dijadikan sebagai hewan untuk berkendara atau mengangkat barang, mana sering dijumpai di daerah Timur Tengah. Itu dihukumi ketika air liurnya dan mulutnya itu suci. Dan yang terakhir, hadis tentang membersihkan tanah yang terkena kencing. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala A'rabi babala fi nawfaihil masjid fazajaru nas wa nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawalahu al-nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in wa ahriqu alaihi muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang badui datang kemudian kencing di sudut masjid. Maka seorang berkata keras kepadanya untuk melarangnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di bekas kencing tersebut. Muttafaqun alaihi, Muslim dan Bukhari. Jadi dari hadis ini menjelaskan tentang tanah atau lantai yang terkena najis menjadi suci dengan disiramkan air, walaupun tidak berulang kali kita menyiramnya, akan wujud bau, rasa dan zatnya sudah tidak ada. Jadi cukup kita bersihkan dengan air hingga zat-zatnya hilang. Lalu diperintahkan segera membersihkan masjid dari najis. Nah, jadi dari hadis ini, najis apapun yang terkena di masjid, baik itu di lantai atau di sudut-sudut, itu diperintahkan agar segera dibersihkan. Hendaknya bersikap lemah lembut terhadap orang yang tidak tahu. Nah, konteks dari sini adalah Arab Badui tadi, yang ia sebenarnya tidak mengetahui
mengetahui bahwa itu adalah masjid, tempat umat muslim beribadah. Itu dapat dimaklumi. Jadi hendaklah kita bersifat lemah tidak langsung terasa adanya. Lalu hikmah yang terakhir adalah jika dua keburukan bertabrakan. Jadi dalam konteks ini adalah dua keburukan tadi itu adalah yang pertama, Arab Badui tadi itu kencing di masjid. Nah, kencing itu kan otomatis najis najis mutawasithah ya. Nah, sebaiknya kita menegur secara langsung. Namun sikap Rasulullah adalah membiarkan Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya, yaitu kencingnya. Lalu ketika dia sudah pergi begitu saja, kita membersihkannya dengan air dan sebagainya. Jadi yang pertama itu mudarat yang timbul jika kita meneriakkan ketika dia berlangsung seperti itu. Yang pertama adalah memutus kencing begitu saja. Jadi ketika hajatnya belum selesai kan otomatis airnya itu akan berserakan kemana-mana. Jadi bisa jadi menyebabkan najis itu lebih banyak lagi kemana-mana. Dan juga pakaian akan terikut kena najis, dan tempat yang dikencing juga akan semakin meluas. Ini akan menimbulkan banyak mudarat. Jadi Rasulullah ketika ada dua mudarat bertabrakan, maka dipilihlah mudarat yang lebih kecil kemungkinannya, yaitu membiarkan yang dulu selesai membuang hajatnya, lalu membersihkan hajatnya itu. Tapi mungkin itu saja yang dapat kita telaah dari beberapa hadis tersebut tentang taharah, yaitu tentang beberapa kaidah atau hukum untuk membersihkan najis, baik itu najis mughallazah maupun najis dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan beberapa hukum yang lainnya. Mungkin saja, semoga dapat bisa diambil hikmahnya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan apabila banyak yang salah, itu datang dari pribadi saya sendiri. Marilah kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum wa billahi